Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Kunti Suraya Husniati. Kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Materi ini dipelajari di kelas 8 semester 1. Anak-anakku yang hebat, kompetensi dasar yang harus dikuasai pada pembelajaran ini adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anakku mampu menguraikan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menguraikan hal-hal yang terkait dengan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya dengan benar. Yang ketiga, diharapkan anak-anakku mampu memberi contoh perilaku yang menunjukkan mencintai kitab suci Al-Quran dengan benar. Anak-anakku yang hebat, ada 4 kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab suci Al-Quran. Nah, anak-anakku, bagaimana cara kita mengimani 4 kitab tersebut? Ya, yang 3, Taurat, Zabur, dan Injil, kita ketahui sejarahnya dan kita yakini keberadaannya. Kemudian sikap mulia apa yang bisa kita lakukan? Antara lain, toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengimani kitab suci Al-Quran? Selain kita ketahui sejarahnya, kita yakini keberadaannya, juga kita baca, kita fahami, kita pedomani isinya, dan juga kita amalkan. Nah, sikap mulia yang bisa kita lakukan antara lain mencintai Al-Quran. Dengan apa? Dengan bagaimana? Ya, salah satunya dengan membaca, mengamalkan, kemudian mengajarkan, dan sebagainya. Kemudian juga rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, dan sebagainya. Kemudian juga rajin beramal saleh. Juga menjauhi maksiat atau menjauhi larangan-larangan Allah. Anak-anakku yang hebat, 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Dan kitab Taurat ini ditujukan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Sedangkan arti dari Taurat itu sendiri adalah hukum atau syariat. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sina disebut The 10 Commandments atau 10 perintah Allah. Bukti bahwa kitab Taurat adalah benar adanya dan benar-benar wahyu dari Allah
tertuang dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Anak-anakku yang hebat, The Ten Commandments atau 10 perintah Allah yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. 10 perintah Allah yang ketujuh adalah larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 menjelaskan bahwa 1. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan untuk membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang keempat, tidak boleh mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Yang keenam, tidak boleh mendekati harta anak yatim. Yang ketujuh, harus menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil. Yang kedelapan, perintah untuk berkata jujur kepada setiap orang. Yang kesembilan, harus memenuhi janji kepada Allah. Dan yang kesepuluh, harus mengikuti jalan Allah yang lurus. 4 kitab-kitab Allah yang kedua adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti dan kitab ini ditujukan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab Zabur ini diturunkan di Yerusalem dan ajaran-ajaran pokok kitab Zabur ini antara lain zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur ini adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 55. Anak-anakku yang hebat, 4 kitab-kitab Allah yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani dan kitab ini ditujukan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil ini diturunkan di Yerusalem. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil ini antara lain 1. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kitab Taurat. Yang ketiga, penjelasan bahwa akan datang nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Injil ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-30. Anak-anakku yang hebat, 4 kitab-kitab Allah yang terakhir, yang nomor 4 adalah kitab suci Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-611 sampai 632 Masehi. Kitab suci Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan kitab suci Al-Qur'an ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kitab suci Al-Qur'an ini ada 114 surat yang diturunkan di Mekah dan Madinah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Nah, anak-anakku semua, kitab suci Al-Qur'an ini adalah benar adanya dan benar-benar diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3. Anak-anakku yang hebat, kitab suci Al-Qur'an benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa merubahnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula yang memeliharanya. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Anak-anakku yang hebat, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an ada beberapa aspek. Yang pertama adalah akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga adalah aspek ibadah atau tata cara beribadah. Yang keempat, aspek muamalah atau tata cara berhubungan dengan sesama manusia, contohnya jual beli dan lain-lain. Yang kelima adalah aspek tarikh atau sejarah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Seluruh ayat diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan membahas tentang suhuf. Apa itu suhuf, anak-anakku semua? Suhuf adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi atau rasul yang berupa lembaran-lembaran. Nah, suhuf ini memang benar adanya, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama, anak-anakku. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula.
suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Anak-anakku yang hebat, lalu apa sih perbedaan kitab dan suhuf itu? Kalau persamaannya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para Rasul Allah. Nah, sedangkan perbedaannya adalah yang pertama dari isi. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak-anakku yang hebat, nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ada beberapa hal. Antara lain, yang pertama, ya, kitab menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, hati kita menjadi tenang. Yang keempat, setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kelima, kita menjadi lebih mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang keenam, kita memiliki sikap toleransi yang tinggi. Anak-anakku yang hebat, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.